Shalom, jumpa lagi dengan channel Legion of Yesus, memberitakan kabar baik bagi semua orang. Saudaraku, pada saat Minggu Palma kita mendengar sebuah bacaan kitab suci bagaimana Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mengambil keledai yang akan dipakai untuk dia tunggangi. Banyak polemik tentang ayat ini. Tidak sedikit yang mengatakan bahwa Yesus menyuruh para muridnya untuk mengambil barang bukan milik mereka atau mencuri. Benarkah Yesus menjadi dalang dari pencurian keledai betina? Sebelum kita bahas lebih lanjut, buat Anda yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe karena subscribe itu gratis, dan terus dukung channel ini agar bisa memberitakan kabar baik bagi semua orang. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Matius 21 ayat 1-3. Dari bacaan ini ada tuduhan bahwa Yesus mencuri keledai. Menurutnya, Matius 21 ayat 1-3 menunjukkan bahwa keledai tersebut diambil oleh para murid atas perintah Yesus tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemiliknya. Dengan kata lain, Yesus adalah dalang pencurian keledai. Matius 21 ayat 1-11 mengisahkan tentang pengelukan terhadap Yesus ketika memasuki Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai muda. Kisah ini diawali dari perintah Yesus terhadap dua orang muridnya untuk mengambil keledai baginya ketika mereka tiba di Betfage. Dalam ayat 3, tampaknya Yesus mengantisipasi keraguan kedua muridnya bahwa mereka akan dianggap mencuri bila mereka mengambil keledai betina dan anaknya sesuai dengan perintah Yesus dalam ayat 2, tanpa pemberitahuan kepada pemiliknya. Yesus berkata, "Kai antisumin epeti, erite hoti hokirios auton herian eheutus de apostelei autosa." Terjemahan kitab suci menerjemahkan Matius 21 ayat 3 demikian. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Versi BIS dan mayoritas terjemahan Alkitab berbahasa Inggris menerjemahkannya. Kalau ada orang menanyakan sesuatu, katakan kepada orangnya, Tuhan memerlukannya, maka orang itu dengan segera akan membiarkan keledai itu dibawa. Seperti yang tampak dalam dua versi terjemahan tersebut, ITB menghubungkan referen dari kata apostelei, literal, dia akan mengirim, dengan hokirios, literal, Tuan, atau Tuhan, yaitu Yesus, sedangkan versi BIS menghubungkannya dengan tis, literal, seseorang, yaitu orang yang menanyakan tentang pengambilan keledai-keledai itu. Lalu, terjemahan yang manakah yang tepat dalam konteks Matius? Bahwa Yesus mendalangi pencurian keledai. Dan atas dasar analisis sebelumnya, kemungkinan ini harus ditolak karena antisipasi Yesus dalam Matius 21 ayat 3 dan Markus 11 ayat 3 secara implisit menunjukkan bahwa perintah Yesus kepada dua orang muridnya untuk mengambil keledai-keledai itu tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah upaya pengaturan strategi pencurian keledai. Yesus jelas mengantisipasi pertanyaan dari orang tersebut, dan Matius memaksudkan bahwa orang tersebut pun tidak keberatan agar keledai-keledainya digunakan oleh Yesus. Markus pun menunjukkan hal ini secara jelas, dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Markus 11 ayat 5-6. Sekali lagi, kemungkinan ini harus ditolak. Matius dan Markus jelas tidak memaksudkannya. Oleh karena itu, kita memikirkan kemungkinan berikutnya. Yesus telah mengaturnya terlebih dahulu dengan pemiliknya. Sejumlah penafsir mengusulkan bahwa Yesus telah mengatur pemakaian keledai-keledai tersebut terlebih dahulu dengan pemiliknya. Usulan ini mungkin dapat diterapkan juga dalam peristiwa yang mirip seperti ini, yaitu peristiwa Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes menyiapkan tempat perjamuan malam. Pertanyaannya, jika hal itu telah diatur terlebih dahulu, mengapa Yesus harus mengantisipasi pertanyaan dari pemilik keledai tersebut dalam Matius 21 ayat 3 dan Markus 11 ayat 3? Para penafsir yang menganut kemungkinan ini, menjawab bahwa pertanyaan pemilik keledai yang dijelaskan secara antisipatif ini merupakan semacam password yang telah disepakati oleh Yesus bersama orang itu untuk menandakan bahwa kedua orang yang mengambil keledai-keledai tersebut adalah murid-murid Yesus. Mereka bukan pencuri. Mereka adalah orang-orang suruhan Yesus. Walaupun kemungkinan ini tidak bertentangan dengan teks maupun konteks Matius 21, 1:11 dan Markus 11, 1:11, namun masih ada satu kemungkinan lagi berdasarkan teks dan juga konteksnya. Yesus berotoritas memakai keledai tersebut. Sejumlah penafsir lain memilih kemungkinan ini, yaitu bahwa Yesus bukannya telah mengatur pemakaian keledai tersebut terlebih dahulu dengan pemiliknya, melainkan Yesus sedang menunjukkan otoritasnya sebagai pemilik yang sesungguhnya atas segala sesuatu. Artinya,
Penjelasan antisipatif Yesus dalam Matius 21 ayat 3 merupakan rujukan mengenai demonstrasi pengetahuan supranatural Yesus dalam mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Bukan hanya itu, Yesus berkuasa menggerakkan hati si pemilik keledai-keledai itu untuk membiarkan keledai-keledai itu dibawa. Kemungkinan ini diperkuat di mana Yesus menggunakan kata oku, rioj bagi dirinya. Salah satu arti kataku, rioj adalah pemilik yang berkuasa. Dan ini berhubungan dengan bagian lain di dalam Alkitab bahwa Yesus adalah pencipta dan pemilik dari segala sesuatu. Dari analisis tersebut, maka kita bisa mengambil kesimpulan. Meskipun ada perbedaan-perbedaan penekanan terhadap unsur-unsur tertentu dalam narasi ini, namun berhubungan dengan tuduhan di atas, kemungkinan kedua dan ketiga lebih masuk akal untuk dipertimbangkan, ketimbang kemungkinan pertama. Lagi pula, saya dapat menambahkan beberapa argumen pendukung yang menolak kemungkinan pertama. Pertama, Yesus pernah menantang orang-orang Yahudi untuk membuktikan bahwa ia telah berdosa. Dan tidak satupun yang dapat menunjukkan keberdosaannya, Yohanes 8 ayat 46. Kedua, peristiwa pengembalian keledai ini terjadi beberapa saat sebelum Yesus ditangkap. Kisah ini merupakan rangkaian passion narratives. Dan sebagai peristiwa yang dekat dengan penangkapan dan penahanan serta pengadilan terhadap Yesus, tentu bila perintah ini dikategorikan sebagai pencurian akan menjadi bukti otentik dan terbaru untuk dituduhkan terhadap Yesus saat ia diadili. Akan tetapi, pengadilan terhadap Yesus tidak pernah menyinggung soal tuduhan bahwa Yesus adalah seorang pencuri keledai. Ketiga, para teolog Kristen liberal, yang menolak ketuhanan Yesus dan menolak Alkitab adalah firman Allah, pun mengakui bahwa Yesus adalah guru moral yang agung. Dan tidak satupun para ahli liberal ini yang mempertanyakan moralitas dan etika Yesus gara-gara Yesus pernah menjadi dalam pencurian keledai. Ketiga argumen tambahan di atas sekali lagi menguatkan satu hal, Yesus tidak mungkin mendalangi pencurian keledai. Demikian penjelasan yang kami sampaikan sampai pada kesimpulan, semoga hal ini bermanfaat bagi Anda. Jika Anda merasa channel ini memberati Anda, silahkan bagikan kepada orang lain, agar channel ini selalu bisa memberitakan kabar baik bagi semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.